Selamat datang pada kursus Internet of Things Fundamentals Connecting Things dengan tema Connecting Things D3 Teknologi Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 4 tentang jaringan, fog, dan juga cloud computing. Baik, untuk tema di chapter 4 ini kita akan bahas 2 poin saja. 4.1 itu tentang connecting things ke arah jaringan, jadi menjelaskan bagaimana jaringan mendukung jaringan terhadap IoT. Selanjutnya adalah 4.2 tentang fog dan juga cloud computing. Oke, kita bahas terlebih dahulu 4.1 Connecting Things to the Network. Jadi aturan-aturan terhadap sebuah jaringan. Jadi kita kenal ada istilah LAN dan WAN. Jadi jalur dari sumber ke tujuan dapat berupa kabel tunggal ataupun kumpulan dari berbagai macam jaringan ya, atau macam kabel. Kemudian di sini ada istilah PAN, LAN, WAN, dan seterusnya. Ini biasanya memang ada kategori yang kita sebut dengan pembagian berdasarkan geografis ya. Jadi personal area network merupakan jenis jaringan yang biasanya jaraknya tidak begitu jauh, yang bersifat individual dan juga sering digunakan sebagai perangkat Internet of Things itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan LAN, Local Area Network, merupakan tipe jaringan yang bersifat infrastruktur, geografisnya juga tidak terlalu besar ya, masih kecil, dan digunakan untuk menghubungkan antar perangkat. Kecepatan di LAN ini sudah cukup besar ya. Kemudian ada, jadi ya, LAN ini mempunyai kecepatan yang cukup tinggi, dikontrol dengan single administrator, jadi cukup dengan satu administrator. Kemudian ada istilah wide area network, jadi tipe jaringan yang bersifat infrastruktur, sifat geografisnya lumayan besar, jadi mencakup beberapa benua. Jadi untuk menghubungkan antara satu LAN dengan LAN yang lain. Kemudian pada teknologi WAN sendiri, teknologinya bersifat low speed ya, kecepatannya tidak sebesar teknologinya LAN. Jadi nanti yang dikelola oleh Internet Service Provider. Kemudian LAN seringkali dihubungkan ke mesin-mesin pabrik ya. Kemudian WAN adalah perangkat yang telah berevolusi terhadap konsepnya keterbaruan, kita sebut dengan low power WAN, jadi LP1 digunakan untuk teknologinya IoT ya. Jadi kalau seandainya yang bersifat jarak pendek itu kita sebut dengan IoT, maka ada satu teknologi lagi agar dia dapat berkomunikasi dengan jaringan yang cukup besar, kita sebut dengan low power wide area network. Kemudian perangkat jaringan dan komunikasi media. Jadi perangkat jaringan adalah perangkat yang terhubung satu sama lain dengan menggunakan jaringan. Jadi pada perangkat end device merupakan sumber atau tujuan pesan yang akan dikirim melalui jaringan. Kemudian intermediary device ini adalah menghubungkan antara end device ke network ya. Jadi ini posisinya biasanya ada di tengah. Jadi intermediary device ini contohnya ya seperti router. Kemudian ada istilah network address yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah pengalamatan device ya pada sebuah jaringan. Kemudian ada network media yang digunakan untuk physical channel, di mana akan membawa pesan dari sumber ke tujuan. Jadi ini tipe network media type, jadi ada tembaga, ada optik, dan juga ada nirkabel. Nah, ini adalah perangkat-perangkat IoT.
Selanjutnya adalah network protokol atau protokol jaringan. Perangkat harus mematuhi protokol yang bersifat umum sebelum berkomunikasi. Jadi kalau seandainya protokolnya belum sama, mereka tidak bisa berkomunikasi. Dua protokol jaringan yang sangat penting adalah Ethernet dan pengalamatan IP. Jadi aturan Ethernet memungkinkan komunikasi antara local device. IP memungkinkan komunikasi antara perangkat dari jarak jauh. Kemudian basic routing dasar. Paket jaringan harus sering melintas beberapa jaringan untuk mencapai tujuan. Jadi dia harus melakukan hop kepada beberapa router ya sampai kita yakin bahwa itu adalah tujuan kita. Nah, selanjutnya network tersebut kita sebut dengan routing ya. Jadi adalah proses untuk mengarahkan network paket ke arah tujuan. Kemudian untuk perangkatnya kita sebut dengan router. Nah, ini kita sebut dengan intermediary network device. Jadi yang digunakan untuk melakukan perform routing. LAN, WAN dan juga internet. Jadi single router kita sebut sebagai SOHO. SOHO ini istilah zaman dulu sebenarnya, small office, home office. Jadi cukup dengan satu router untuk komunikasi di satu rumah. Jadi single router menghubungkan SOHO device ke internet. Jadi single router sebagai default gateway untuk semua perangkat-perangkat and device yang ada di rumah kita. Jadi satu gateway hubungannya dengan TV, dengan smartphone, dengan smartwatch, smart kulkas gitu ya, dan lain sebagainya. Protokol IoT. Jadi perangkat IoT seringkali merupakan perangkat yang tertanam untuk bekerja dalam kondisi yang kurang optimal. Jadi dia harus mampu melakukan hal tersebut. Perangkat ini memerlukan protokol khusus yang berfungsi dengan daya yang rendah dan juga konektivitas yang terbatas. Kemudian perangkat IoT yang menggunakan COAP atau Constraint Application Protocol dan juga MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Kemudian untuk pengamanan di jaringan, perangkat IoT terintegrasi ke dalam semua dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi aplikasi IoT membawa membawa paket-paket data kita yang penting ya. Jadi ini perlu diamankan. Kemudian perangkat IoT juga harus mematuhi kerangka kerja yang aman gitu ya, sehingga mampu melakukan autentikasi, authorization, network policy dan juga analisis security, keamanan. Jadi ini merupakan gambar. Jadi mulai dari authentication yang paling inti gitu, kemudian ada authorization, ada network enforce dan juga ada nanti security analysis. Jadi untuk menciptakan kepercayaan di masyarakat. Kemudian teknologi wireless kita sebut, ada yang disebut dengan Wi-Fi. Jadi konektivitas nirkabel ini merupakan salah satu yang pertumbuhannya paling cepat ya. Jadi mungkin hampir setiap rumah sekarang mempunyai Wi-Fi-nya sendiri. Jadi smartphone kita juga ya bisa menghasilkan gelombang Wi-Fi sendiri. Kemudian protokol baru dibuat untuk mendukung adanya perangkat-perangkat IoT seperti adanya Zigbee, Bluetooth, 4G, 5G, LoRaWAN gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian protokol dibuat untuk jarak yang pendek, sedang dan juga panjang ya, atau jauh. Kemudian untuk yang jauh ini kita sebut dengan nanti ada LP, Low Power Wide Area Network. Jadi didesain untuk long range atau wide range dengan low bitrate, dengan kecepatan yang rendah, seperti sensor, aktuator dan juga controller. Nah, ini berikut contoh-contoh di mana posisinya short range ya, medium range dan juga long range. Di long range salah satunya selain LP1 juga ada VSAT di dalamnya.
Kemudian kita berkenalan dengan Zigbee. Jadi ini juga merupakan spesifikasi protokol yang low energi ya, berenergi rendah, juga berenergi dayanya rendah, kemudian kecepatan datanya pun juga rendah. Jadi digunakan untuk membuat sebuah personal area network. Kemudian memanfaatkan area seperti home automation, rumah otomatisasi rumah, kemudian kebutuhan untuk medik ya, terhadap pengumpulan data, dan juga beberapa low power, low bandwidth yang dibutuhkan. Jadi kecepatannya transfer 250 kbps ya untuk Zigbee ini ya. Jadi setiap Zigbee, setiap permintaan data dari Zigbee menggunakan nomor identifikasi. Kemudian aplikasi atau nomor ID profil aplikasi ada 16 bit yang berhubungan dengan profil publik, profil manufaktur, dan juga profil pribadi. Kemudian Zigbee version 1.2 memiliki sejumlah kerentanan yang mampu dieksploitasi. Jadi 1.2 sudah tidak aman ya digunakan. Jadi sebagian besar kelemahan desain protokol ini terkait dengan upaya untuk mempermudah pengguna akan menambahkan perangkat Zigbee ke jaringan Zigbee. Nah itu dia. Jadi karena mempermudahnya itu yang menjadi kesulitan kita ya, dapat dilakukan pengambilan data oleh orang lain. Teknologi selanjutnya di wireless adalah Bluetooth. Jadi protokol nirkabel atau wireless yang digunakan untuk komunikasi jarak pendek. Jadi didukung oleh hampir semua perangkat mobile ataupun juga aksesorisnya, standar de facto audio ya. Jadi antara perangkat mobile. Jadi Bluetooth ini memang juga sebagai perangkat audio ya. Jadi kalau seandainya kita mau mendengarkan musik lewat handphone di head unitnya mobil, nah itu kita bisa menggunakan perangkatnya Bluetooth. Kemudian ada teknologi baru lagi yang disebut dengan Bluetooth Low Energy atau BLE. Sangat populer gitu karena perkembangan dari smartphone gitu, dibutuhkan terhadap aplikasi seperti healthcare, fitness, dan juga beacon ya untuk menyampaikan informasi. Frekuensi kerjanya di 2,4 giga yang merupakan ISM band yang artinya masih free. Jadi memiliki kecepatan koneksi yang sangat cepat dengan satuan milisecond, kecepatan data rate-nya sampai dengan 1 Mbps. Kemudian BLE sendiri merupakan perangkat, dia dapat melakukan mode tidur hingga sambungan berhasil kembali. Jadi kalau seandainya tidak ada koneksi, dia akan melakukan sleep mode yang untuk menghemat daya ya atau baterai. Kemudian ada beacon. Jadi beacon menggunakan teknologinya Bluetooth ini juga, yang ditempatkan pada gedung kedai kopi, dan juga tiang-tiang lampu yang menyediakan berbagai macam layanan. Kemudian ada 4G dan 5G. Jadi jaringan data seluler berbasis seluler ini juga dirancang untuk memanfaatkan komunikasi di wilayah geografi yang luas. Kemudian bandwidth dengan mobility tinggi seperti kereta api dan mobil, dengan menggunakan sistem 4G dia mampu sampai dengan 100 Mbps. Sementara untuk low mobility dengan kecepatan yang rendah, pejalan kaki ataupun stationary user ya, pengguna stasioner, dengan menggunakan sistem 4G dia mampu sampai dengan up to 1 giga. Jadi pengguna 4G support untuk melakukan voice, IP telepon, mobile internet access, video calling, main game gitu ya, cloud computing, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang terkenal dari sistem 4G itu adalah LTE dan WiMAX.
Kemudian LTE 4G sudah rilis 13E gitu ya, yang ikut dengan standar yang disebut dengan Narrowband IoT, yang merupakan adalah LPWAN teknologi. Jadi di LTE kita kenal dengan Narrowband IoT yang merupakan adalah lower power ya dari WAN itu sendiri. Kemudian ada Next Generation Mobile Network yang merupakan standar dari teknologinya 5G. Kemudian teknologi wireless kita kenal ada LoRaWAN gitu ya. Teknologi nirkabel yang dirancang untuk menyediakan koneksi WAN ke perangkat dengan daya yang terbatas. Jadi menargetkan persyaratan dari Internet of Things untuk lebih secure ya, untuk komunikasi dua arah. Kemudian persyaratan lainnya adalah mobility dan juga layanan yang bersifat lokal. Kemudian arsitektur seringkali merupakan teknologi yang bersifat star gitu ya, yang digunakan sebagai gateway untuk menyampaikan pesan dari end device ke sentral atau ke server pada sisi backend-nya. Kemudian kecepatan dari LoRaWAN sendiri ini di angka 0,3 kbps sampai dengan 50 kbps. Untuk keamanan yang dibangun dalam standar LoRaWAN diterapkan konsep multi-layer encryption scheme. Jadi ini menggunakan kunci unik yang digunakan di aplikasi, network dan juga perangkat layer itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke fog dan juga cloud computing. Model cloud computing akses sesuai dengan permintaan ya, on demand access. Jadi sifatnya bersifat shareful untuk konfigurasi pada komputernya. Jadi kalau seandainya, jadi ciri dari cloud computing ya tadi ya, on demand ya. Kalau kita butuh ya kita minta. Kemudian sumber dayanya dapat tersedia dengan cepat. Jadi kita bisa minta dengan cepat ya kalau seandainya butuh server secara online. Kemudian penyedia layanan cloud menggunakan pusat data untuk layanan cloud dan juga sumber daya mereka juga berbasis cloud. Kemudian modelnya adalah pay as you go. Jadi melakukan biaya komputasi dan penyimpanan sebagai utilitas. Jadi apa yang kita gunakan itu yang dibayar. Kalau misalnya kita mau upgrade ya maka nanti bayarnya harus lebih. Bahkan tidak harus upgrade, downgrade pun juga bisa dilakukan gitu. Kemudian memungkinkan akses data dan aplikasi organisasi di mana saja dan kapan saja. Jadi cloud computing menawarkan anywhere and anytime. Mengurangi biaya untuk maintenance ya, peralatan, energi, kebutuhan fisik dan juga personal training need. Jadi tidak hanya perangkat sebenarnya, sumber daya pun juga perlu ditingkatkan gitu untuk yang on premise ya, atau yang sifat jaringannya masih di dalam lokal. Kemudian layanan dari cloud sendiri menawarkan ada 3, jadi infrastruktur as service, kemudian ada platform as service, kemudian ada software as service. Kemudian layanan dari cloud sendiri, jadi pengguna atau pelanggan cloud memiliki akses ke kumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi, yang sudah disediakan dan dirilis dengan cepat dari standar manajemen ya. Kemudian memperluas fungsionalitas terhadap sistem IoT, pemrosesan dan penyimpanan data dilakukan di cloud, jadi bukan di perangkatnya. Kemudian data dan juga resource selalu tersedia untuk perangkat apapun di sistem selama perangkat tersebut memiliki konektivitas jaringan. Kemudian penyedia layanan cloud juga serius tentang keamanan, jadi memastikan data pelanggan disimpan dengan aman dan juga terjamin. Kemudian contoh dari layanan cloud seperti Amazon Web Service, ada IFFT, ada Zapier, ada Google, ada Azure, ada Blue.io, Webex Team dan lain sebagainya.
kemudian kita bahas terkait mengenai fog computing. Jadi nanti kalau cloud computing tadi kita sudah bahas ya, sistemnya terpusat. Sementara kalau seandainya fog computing, dia berada di wilayah terdekat gitu ya, agar kecepatan berkomunikasi antara perangkat IoT itu semakin latensinya semakin kecil. Kita lihat definisinya. Infrastruktur terhadap komputasi distribusi menjadi lebih dekat ya tadi terhadap fog computing ini, model fog computing. Kemudian perangkat edge akan menjalankan aplikasi yang berbasis lokal sehingga membuat keputusannya menjadi lebih cepat. Jadi mengurangi beban data pada jaringan karena data mentah tidak akan dikirim melalui koneksi jaringan. Jadi data mentah cukup di lokal saja disimpannya. Kemudian meningkatkan security, menjaga data yang bersifat sensitif agar tidak terangkut melampaui batas yang diperlukan. Kemudian aplikasi fog juga mampu memantau dan menganalisa data waktu real time ke dalam jaringan dan kemudian mengambil tindakan seperti mengunci pintu gitu ya, kemudian mengatur pengaturan peralatan, terus menerapkan rem pada kereta api, melakukan zoom out pada video kamera dan lain sebagainya. Kemudian tindakan-tindakan yang dapat melibatkan komunikasi antara mesin to mesin gitu ya, dengan mesin to people. Kemudian Cisco memperkirakan bahwa 40% IoT akan dibuat dari data yang dan akan diproses dalam fog computing ya. Jadi nanti kedepannya IoT akan lebih maksimal dengan menggunakan fog computing. Jadi kalau bayangkan kalau Anda punya perangkat fog, kemudian Anda punya perangkat IoT, kemudian data tersebut langsung disimpan di cloud, itu akan lebih lama ya dibandingkan dengan kalau seandainya Anda punya perangkat IoT disimpannya di fog. Kemudian ke pertumbuhan data, jumlah sensor dan juga perangkat-perangkat IoT lainnya tumbuh secara eksponensial dengan mengumpulkan aliran data yang cukup tinggi tingkat ininya penggunaannya. Kemudian perilaku konsumen juga membutuhkan sudah bergerak, membutuhkan anytime, anywhere, dan juga on-demand access ya. Misalkan seperti fitness monitoring, smartphone, dan juga medical device. Ini yang sebenarnya tanpa kita sadari kita menggunakan data-data IoT ya. Kemudian seperti smart city dan smart grid, jadi menghubungkan kereta, mobil dengan menggunakan frekuensi-frekuensi. Masalah yang muncul dari dalam hal persyaratan, misalkan seperti penyimpanan, analisis, dan keamanan, ini yang perlu dibatasi. Ini semua tentang data. Jadi big data kita sudah pernah bahas juga terkait mengenai big data. Jadi adalah data yang sangat luas, kompleks, dan juga sehingga sulit untuk disimpan, diproses, dan dianalisa dengan menggunakan metode tradisional. Jadi biasanya dicirikan 3 dimensi, ada volume, velocity, variety. Jadi volume adalah jumlah data yang disimpan, velocity adalah kecepatan datanya, variety adalah jenis-jenis data. Sebenarnya ada yang lagi disebut dengan veracity, yang disebut dengan kepercayaan. Apakah benar data tersebut sebagai data yang ingin ditampilkan atau tidak. Kemudian ada Apache Hadoop, ada WebExtreme, ada Cassandra, contoh-contoh dari penggunaan big data ya, yang bersifat open source. Kemudian permasalahan security pada bidang IoT. Untuk penyimpanan data, perangkat IoT dapat menyimpan data untuk jangka waktu tertentu sebelum mengirimkannya untuk diproses. Jadi terutama untuk perangkat yang tidak memelihara koneksi yang secara konstan ya ke arah gateway dan controllersnya. Kemudian sangat penting bahwa semua perangkat IoT mengenkripsi data gitu, jangan sampai nanti perangkatnya tidak terenkripsi.
Kemudian drive mampu melakukan enkripsi secara sendiri ya, and self encrypting. Jadi tingkat kepercayaannya terhadap sistem menjadi lebih baik. Kemudian memori flash juga melakukan self encrypting. Jadi produsen sudah mulai merilis perangkat-perangkat dengan melakukan self encrypting sendiri. Kemudian transmisi data, jika data tidak diamankan dengan benar melalui enkripsi, data dapat dicegat, di capture, dimanipulasi di pertengahan jalan ya. Kemudian algoritma enkripsi yang modern membutuhkan power yang lebih besar ya dibandingkan dengan teknologi yang lama. Kemudian selain keamanan fisik, perangkat IoT juga harus melindungi dari sisi firmware-nya. Kemudian memastikan perangkat IoT berjalan dengan firmware yang paling baru. Kemudian untuk serangan yang umum, misalkan menipu perangkat agar menggunakan parameter keamanan gitu ya, sehingga dapat dieksploitasi. Jadi menggunakan suboptimal security istilahnya. Kemudian server, endpoint, perangkat-perangkat intermediary seperti router tadi ya, harus menjadi secure dan menggunakan algoritma yang kuat ya, karena ini juga merupakan backbone yang paling penting, tidak hanya di sisi end device-nya saja, dari perangkat IoT-nya saja. Kemudian kita masuk ke 4.3 tentang kesimpulan. Informasi pribadi yang terkait dengan kesehatan, lokasi, kekayaan gitu ya, preferensi dan perilaku pribadi yang menggunakan perangkat IoT dengan volume yang semakin tinggi. Peningkatan volume ini juga meningkatkan relevansi peningkatan terhadap data privacy dan juga perlindungan data. Kemudian teknologi wireless terhadap protokol seperti Zigbee, Bluetooth, 4G, 5G, LoRaWAN dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan perangkat IoT yang semakin banyak. Teknologi wireless dipilih karena basisnya area ya, coverage, kemudian bandwidth, power, dan juga deployment. Jadi dalam menentukan sebuah teknologi wireless juga jangan asal pilih gitu, saya mau protokolnya adalah Bluetooth gitu ya, sementara kebutuhannya adalah jarak jauh gitu. Nah, itu tidak cocok. Kemudian wireless security meliputi seperti pemilihan protokolnya ya, terus memproteksi manajemennya, jangan sampai tidak diberikan password, mengidentifikasi terhadap frekuensi jamming, mendeteksi adanya akses point yang palsu, misalkan di public area gitu ya, jangan sampai kita masuk ke akses point yang dalam tanda kutip itu sebenarnya menyamar dari akses point yang asli. Kemudian menggunakan security juga dari aplikasi layar. Kemudian komputasi cloud atau cloud computing merupakan layanan yang menawarkan akses bukan on-premise tetapi off-premise ya. Jadi sifatnya tidak ada di lokal tapi di terpusat ya. Kemudian bersifat on demand sesuai dengan kebutuhan. Jadi cloud service mempunyai layanan seperti infrastruktur, as a service, platform as a service, ada mobile ya, dan kemudian ada software as a service. Kemudian model sebuah cloud computing diidentifikasikan untuk mendistribusikan infrastruktur yang lebih dekat ke arah network edge-nya. Jadi digunakan ya tadi untuk meminimalisir latensi yang terjadi. Jadi digunakan tadi ya untuk aplikasinya menggunakan aplikasi lokal dan mampu membuat keputusan dengan segera. Kemudian
Perkembangan perangkat IoT adalah salah satu pertumbuhan yang bergerak secara eksponensial dalam data ya. Jadi data dapat bergerak ataupun data dapat diam ya, bergerak ataupun diam ataupun bergerak. Jadi big data memiliki karakteristik ada volume, velocity, dan variety. Jadi data yang disimpan di server harus dienkripsi untuk menghindari gangguan atau pencurian data. Pencadangan wajib ya, jadi dia harus melakukan secara regular backup. Kemudian perangkat IoT harus menjalankan versi firmware terbaru. Jadi jangan sampai nanti IoT sendiri memiliki permasalahan dari sisi codingnya ya. Oke, baik, untuk chapter ini selesai. Terima kasih.